Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang katalog perpustakaan. Baiklah, pertama-tama saya akan memperkenalkan pemakalah kami. Perkenalkan, saya Pani Alwaidah Hasibuan bertugas sebagai moderator. Dan yang kedua, ada saudari Dea Aprilia dan juga saudari Lisa Andriani. Di sini kami akan menjelaskan tentang katalog perpustakaan, yaitu terbagi menjadi 4. Pertama, tentang pengertian katalog perpustakaan. Yang kedua, tentang perkembangan dari katalog perpustakaan. Yang ketiga, jenis-jenis katalog perpustakaan. Dan yang keempat adalah tujuan. Yang pertama, katalog perpustakaan akan dijelaskan oleh saudari Dea Aprilia. Kepada Dea Aprilia kami persilahkan. Pengertian katalog perpustakaan. Katalog merupakan daftar koleksi perpustakaan. Katalog biasanya disusun berdasarkan alfabetis nama, pengarang, judul, nama penerbit, dan lain-lain. Jadi, katalog perpustakaan adalah daftar yang berisi berbagai koleksi perpustakaan yang disusun secara sistematis atau sistem abjad, nomor, klasifikasi, sehingga dapat digunakan untuk mencari dan menemukan lokasi pustaka dengan mudah. Adapun fungsi dari katalog yang pertama, menunjukkan tempat suatu buku atau bahan lain dengan simbol-simbol angka klasifikasi dalam bentuk nomor panggil. Nomor 2, mendaftar semua buku dan bahan lain dalam susunan alfabetis yang sesuai ke dalam tempat khusus perpustakaan untuk memudahkan pencarian entry-entry yang diperlukan. Yang ketiga, memberikan pelayanan untuk mencari suatu buku dengan salah satu dari daftar buku yang berhubungan. Oke. Baiklah, terima kasih kepada saudari Dea Aprilia. Selanjutnya, pembahasan tentang perkembangan katalog perpustakaan yang akan dijelaskan oleh saudari Lisa Andriani. Kepada saudari Lisa Andriani, kami persilahkan. Saya Lisa Andriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan katalog perpustakaan. Perkembangan katalog dimulai pada zaman purbakala, di mana perpustakaan mengabdikan pengadaan dan pemeliharaan bahan bacaan dan menggunakan aturan sistem bibliografi yang primitif atau mengawasi untuk menempatkan materi yang disediakan berdasarkan kebutuhan. Perkembangan selanjutnya pada katalog datang dengan memuat record katalog pada bentuk mikro dan membutuhkan sebuah pembaca mikrofon untuk dilihat. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Fani Alwaidah. Baiklah, terima kasih kepada saudari Lisa Andriani. Selanjutnya, pembahasan akan saya jelaskan. Baiklah, di sini pertama, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis katalog. Jenis-jenis katalog terbagi menjadi 8, yaitu yang pertama adalah katalog kartu. Katalog kartu merupakan katalog yang paling umum di perpustakaan seluruh dunia sebelum peran komputer menggantikannya. Katalog kartu sangat fleksibel terhadap perubahan koleksi perpustakaan karena jenis katalog ini akan dengan mudah diadakan penambahan dan pengurangan maupun perubahan terhadap entry-nya bisa dilakukan pada kartu itu sendiri, kemudian di-file kembali. Yang kedua adalah katalog berkas. Merupakan kumpulan berkas atau kartu berupa lembar ukuran 7,5 kali 12,5 cm atau 10 kali 15 cm dan juga yang 10 kali 20
cm. Contohnya katalog perpustakaan Museum Nasional. Yang ketiga adalah katalog buku. Katalog buku adalah katalog tercetak dalam bentuk buku yang masing-masing halamannya membuat sejumlah entry. Katalog ini biasa digunakan untuk membantu seleksi bahan pustaka bagi petugas perpustakaan, yaitu pustakawan. Dan yang keempat adalah mikrofis. Adanya reproduksi dari lembar-lembar film negatif yang ditata dalam jaket film berukuran 10 x 15 cm. Jadi, katalog mikrofis adalah sebuah daftar koleksi dari sebuah organisasi yang disusun menurut sistem tertentu dan membentuk mikrofis. Dan yang kelima adalah katalog terpasang. Katalog online merupakan sistem katalog perpustakaan yang menggunakan komputer. Yang keenam adalah katalog induk. Katalog induk adalah katalog dari beberapa bagian perpustakaan dengan penunjuk tempat, dapat berupa katalog penerang atau katalog buku-buku pilihan yang terbatas pada subjek atau jenis bahan tertentu. Yang ketujuh adalah katalog nasional. Katalog nasional adalah katalog yang memuat informasi mengenai dokumen yang diterbitkan oleh suatu negara dan disimpan pada suatu lokasi atau perpustakaan tertentu. Yang kedelapan adalah katalog web PAC. Katalog web PAC adalah katalog perpustakaan yang memiliki versi di web atau internet adalah generasi berikutnya OPAC. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dari katalog perpustakaan. Tujuan dari katalog perpustakaan adalah memungkinkan seseorang menentukan sebuah buku yang diketahui pengarangnya, judulnya, atau subjeknya. Yang kedua adalah menunjukkan buku yang dimiliki perpustakaan oleh pengarang tertentu berdasarkan subjeknya tertentu dan dalam jenis literatur tertentu. Yang ketiga, membantu dalam memelihara buku berdasarkan edisinya dan berdasarkan karakternya atau sastra ataukah berdasarkan topik. Fungsi tersebut ditemukan oleh Coulter lebih dari 100 tahun yang lalu, namun sampai saat ini masih relevan tentunya, dengan beberapa penyesuaian seperti istilah buku sebaiknya diganti dengan istilah koleksi. Sedangkan untuk katalog induk mempunyai fungsi tambahan, antara lain mempermudah penyalinan katalog, mendukung pengawasan bibliografi, dan menopang silang layan. Baiklah, sampai di sini makalah yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Bila ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaklumi karena kami juga masih tahap pembelajaran. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.